Kembali lagi di podcast Panorama Motor. Walaupun namanya podcast Panorama Motor, tapi kita belum akan bahas motor ya, Pak? Belum. Iya. Banyak mobilnya. Dan walaupun judulnya Panorama Motor, dia ownernya Garuda. Gitu. Unik kan? Nah, lebih unik lagi ya. Kita kali ini masih akan ngebahas soal apapun yang berhubungan dengan kendaraan atau mobil. Mulai dari mobil diesel, mobil bensin, sampai mobil tarikan leasing. Nah. Itu bener kan? Bener. Jadi, nah yang tadi saya sebutin itu kan pasti semuanya ada mesinnya kan? Ya, betul. Nah, kebetulan kali ini kita kedatangan yang sudah expert di urusan oli-olian. Segmen hari ini kita lebih cepatnya bukan produk review sih. Bukan produk review, tapi kayak malah kuliah nih, kayaknya bakalan kuliah ya. Ya kurang lebih berapa SKS kita? 70 SKS. Berapa duit tuh kalau bayar? Banyak. Banyak. Siapa sih sebenarnya? Nah. Bukan. Siapa yang datang dan siapa dosennya yang datang? Kan? Siapa lagi kalau bukan Papa Sinchan? Selamat datang Om Martino. Dan Om siapa? Chandra. Om Chandra. Sehat semua? Sehat. Baiklah, langsung saja. Apa yang mau dijelaskan? Tujuannya apa? Jadi tujuan kesini beliau sudah klarifikasi bahwa tidak mau terjebak lagi untuk kedua kalinya. Hari ini pure mau sekolah. Kita berbagi knowledge. Nah, bareng Om Martino kita bahas soal viscosity oli dan hoak-hoak oli di luaran. Yang kalau misalkan bawa noroknya kudu 530, apakah sampai metongnya juga kudu 530? Iya. Atau gimana? Kita bahas sama Om Martino. Silakan Om Martino. Iya, thank you Kong. Yuk, makasih. Ini diundang lagi buat cuap-cuap tentang oli gitu ya. Ya, gua justru istilahnya pengen ngomong kalau dibilang expert mah enggak. Jadi ada yang lebih expert lagi. Tapi karena gua menyaksikan bagaimana riset di CRMAX ya, CRMAX lubrikan ini mau nggak mau ya gue belajar. Sehingga dari apa yang gue saksikan itu gue punya kata-kata atau bisa kemampuan untuk jelasin ke orang awam karena gue juga berangkat dari ketidaktahuan. Gue mengalami salah paham, ya kan, kesasar. Pendapat gue begini, ternyata beda. Gue mengalami fase-fase sae yang tinggi itu kental, sae yang rendah itu encer, kan gitu ya. Mobil high mileage itu nggak boleh oli encer, ya kan? Mobil baru itu harus encer, semacam itu ya. Yang akhirnya setelah gue nyemplung di perolian, ternyata ya nggak sepenuhnya benar juga, gitu ya. Artinya ada pemahaman yang kalau kita punya frame yang sama, maka kita tidak akan terjebak pada gimmick-gimmick, gitu ya. Yang selalu gue tekankan itu ketika ada konsumen konsul, gue selalu bilang datasheetnya mana? Datasheetnya mana? Dan sampai sekarang yang gue penasaran, gue gak punya datasheet oli-oli bengkel resmi, bro. Itu kenapa menurut lo, Kom? Menurut lo, Kom? Gue pengen tahu. Yang ditanya ini. Gue aja yang jawab kan? Kalau kita bicara oli, sama seperti halnya kita bicara spare part, bro. Spare part ya. Ada dua orang yang berantem di bengkel, merek A bagus, merek B bagus. Padahal merek A sama B itu dibikin oleh pabrik X. Cuman beda kardus dan beda harga. Artinya yang lu bayar mahal itu brandingnya, kardusnya. Tapi buat beberapa teman-teman yang masih bahagia dengan ini original dan lain-lain, ya silakan, itu fantasi Anda. Semua orang berhak berfantasi. Jadi jawaban gua aman kan? Aku kurang dulu kok. Gua nggak mau kejebak. Gua tanya ke lo gimana? Ayo. Gini, sepengalaman saya di dealer pun, bahkan saya yang memang sebagai teknisinya, memang juga nggak tahu, nggak pernah dapat datasheet itu. Tapi ya yang jadi yang kita tahu, memang pihak pabrikan pastinya memilih vendor ya untuk sebagai supplier oli showroom ya, oli bawaan pabrik. Ya kalau dari sisi teknis kayaknya ada nih, sujan saya aja ya mungkin. Nah ini yang rawan nih, yang rawan.
Lah, waktu itu saya jangan terjebak. Pancing. Udah segitu aja. Gua nggak bisa bohong sih. Nggak lu mau bilang maklon. Nah gitu aja Pak. Merek maklon di B. Sebenarnya maklon kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, datasheetnya mana ininya? Nah, gitu. Obrolan gua sih. Anggaplah gua kejebak ya. Iya. Gua dulu deket sama satu merek gitu kan, dan beliau kerja di merek lain sebelumnya dan dipakai oleh resmi. Terus dia ngomong, pokoknya taklid harus setara dengan yang versinya A. Itu harus setara yang premiumnya ini, tapi dengan harga sekian. Nah, dia nggak mau nolak job dong. Ya kalau bahasa kasar di kue nih, ya tepungnya gue kurangin, gulanya gue kurangin, airnya aja gue banyakin. Ya terserah sih resminya akan bilang, oh ini better dengan ini atau equal dengan ini. Ya realnya kan di dalamnya lebih encer dan lain-lain. Tepungnya kurang atau garamnya kurang, ya itulah kenapa nggak ada data sheet. Gitu. Oh iya. Cuman bedanya mungkin kalau pabrikan ngeluarinnya data sheet. SHEET. Data sheet. Data sheet. Betul nggak? Ini EET ya? Iya, EET kan. Kalau yang ono data SHIT. Tuh kan. Coba disensor editor. Baru juga mulai Pak. Gak apa-apa, gue merelakan diri mancing kok. Iya, jadi ini tabel yang gua tulis ini dari data sheet dari berbagai merek oli dan berbagai tipenya yang gue dapat dari internet. Artinya ini kan data-data yang dipublish untuk umum. Betul. Jadi kita bisa belajar dari sini angka-angkanya tersebut. Ya kan? Nah, kita akan belajar tentang apa itu SAE ya. Nah, kemudian data-data tentang kinematic viscosity 40 derajat, 100 derajat, viscosity index, total base number, specific gravity, baik oli yang multigrade. Multigrade tuh contohnya yang 0W16, 0W20. Jadi ada untuk spek winter, sama spek yang 100 derajat ya. Sama yang single grade. Single grade ini itu SAE 30, SAE 40. Betul. Ya kan? Kita mau belajar sih apa sebenarnya perbedaan-perbedaannya gitu, Kom. Apa sih artinya 0W atau 10W, 5W di angka depannya SAE? Ya. Kalau kita lihat tutup botol itu ada 5W strip 30. Ya. Om Martino bisa jelasin? Bisa dong. Ya, dari standar J300 ya namanya. Itu diterangkan bahwa artinya 0W, 5W, 10W, 15W, 20 sampai 25 yang ada di kode depan SAE ini tadi. Itu adalah kemampuan oli untuk mengalir ketika suhu minus berapa dia masih bisa cranking. Oke. Musim salju. Ya. Kalau dia 0W berarti minus 35 derajat Celcius. Maksudnya 0W itu minus 35 derajat Celcius. Masih bisa cranking. Masih bisa cranking dan olinya masih bisa ngalir. Masih bisa flow. Masih bisa flow. Itu udah limitnya di situ tuh. Limitnya di situ. Udah menjelang jadi gel lah. Gitu. Kemudian naik 5 itu dia akan naik juga 5 derajat Celcius. Ya kan, 10W jadi minus 25, 15 jadi minus 20, 20W jadi minus 15, 25W jadi minus 10 derajat Celcius. Seperti itu. Tapi itu ada berhubungan dengan kekentalan nggak? Misalkan 10W 40 dengan 15W 40, itu kan endingnya sama-sama 40, tapi depannya 10 sama 15. Itu ngaruh nggak? Apa kekentalannya sebenarnya sama-sama 40? Ada oli yang kekentalannya sama, tapi dia memiliki flow rate yang berbeda pada suhu yang lebih rendah. Itu ada contohnya, ini kita kalau coba dilihat ya. Ini adalah oli yang single grade. Kita lihat nih. Mereknya MES. 30 sama 40. Iya. Power point-nya dia minus 9. Minus 9 kan jauh kan? Ini kan minus 10 nih. Dia minus 9. Sebenarnya di minus 9 kan berarti masih bisa cranking ya. Masih bisa cranking. Artinya di suhu kebanyakan kita seharusnya single grade juga masih perform. Masih bisa cranking. Iya, artinya untuk iklim Indonesia tanpa 0W atau 10W itu sebenarnya dengan single grade ini pun sebenarnya masih sangat bisa dipakai. Kita lihat ini kekentalannya. Kekentalan saat 40 derajat Celcius dia berapa? 88,98. Kita lihat ada yang di sini nih. Ini kekentalan 40 derajat 94,5. Malah lebih kental ya? Iya kan? Malah lebih kental yang ini kan? Iya. Iya kan? Bukan, berarti 30.
Iya, ya enggak, kalau misalkan di sini 40, sama-sama 40, kita kan berbicara ini kan 5W ya. Oh iya. Dia lebih kental, tapi dia flow-nya pada saat bisa masih di minus 30. Sementara dia lebih encer, tapi dia hanya di minus 9. Itu kan berkebalikan ya. Kebalikan. Iya. Gitu. Jadi kalau mau kita tetap namanya oli itu jangan cuma lihat ininya doang nih. Tapi kita lihat cari datasheet-nya. Cari datasheet. Ya, nah, inilah kita sekarang momen mau belajar baca datasheet. Oke. Ya. Buat teman-teman yang masih bingung, apa sih 40 derajat KV 40 sama KV 100? Ini adalah suhu ruang. Ini setelah mesin bekerja. Dan yang dimaksud dengan Om Martino 7,1 8,8 itu satuan flow. Iya, centistop namanya. CST. CST itu berarti milimeter square per second. Milimeter square per second. Jadi kayak misalkan cerot. Wah, di situ masih 30 derajat, 40 derajat gitu. Berarti dia langsung connect ku Jir. Kalau dia ter. Berarti yang ini kurang toge ini. Kurang toge. Jadi gini enggak? Wah, suhunya tropis nih, 40 derajat. Wah, kental bro. Oh, 33. 37. Jadi flow-nya 37 per millisecond gitu. Jadi gua mau sedikit spill nih. Spill karena gua sekarang jadi riset oli ya. Dalam skala risetnya itu adalah seencer-encernya oli encer pada saat dingin. Oke. Masih lebih encer oli kental pada saat panas. Berarti yang harus jadi concern adalah sayanya itu yang angka belakang sebenarnya. Jadi gini, namanya kalau misalnya kita berbicara 5W40 nih. Iya. Ya kan? Yang terstandarisasi kekentalannya itu harus masuk itu adalah 40-nya. Ini diatur sama ISO. Oh, yang diatur kekentalan yang angka belakangnya. Ya, itu harus masuk range di situ. Ada parameternya. Kita contoh 5W40 kan, merek N. Ya kan, EN. Berarti dia 100 derajatnya harus masuk di range 12,5, 16,3. Oke. Ini kan, masuk kan? Masuk. 13,6 kan? Masuk. 40 ya. Ini yang dikunci. Kalau KV 40 derajatnya, ini tidak diatur dalam standar. Nah, inilah yang namanya bikin oli. Kalau misalkan kita, gue produsen oli, riset oli, itu akan membutuhkan cost lebih mahal jika memperkecil nilai KV 40, tapi memperbesar KV 100. Ya. Makin encer pada saat dingin dan makin kental pada saat panas. Contohnya apa? Gue pernah punya nih oli nih 0W60. Ini nih ngembang ini nih ongkosnya mahal. Ini bahan mewah semua nih. 0W60 lah. 0W60. Lo coba lihat ya kan. KV 40-nya 45. Iya. Cuman dikalahin sama Otul 0W16. Otul. Iya kan? Iya. Nah, tapi Otul 16 ini dia ikut drop ininya. KV 100 drop. Iya, karena dia buntutnya 16. Dia nggak pakai toge nih. Iya, toge dia. Harusnya pakai toge, pakai kacang, pakai daging merah. Daging merah. Pakai wagyu. Yang bisa nggak? Ya kan? Nah, sementara yang ini, ya kan? 100 derajatnya paling tinggi dong. Lu coba bandingin. Iya. Oke. Ya kan? Ini nih premium punya super ultra premium lah katanya. Premium jelek. Premium jelek ya? Jelek. Oh iya. Pertama turbo dong. Super ultra mega. Iya, boleh. Factory line. Oh iya, factory line. What? Jadi gitu, ya kan? Nah, ini adalah pengembangan oli yang ada di pasaran itu terkendala dengan mereka ingin memperkecil nilai KV 40. Konsekuensinya KV 100-nya kegeret turun. Oke. Coba lo lihat. Iya. Ya kan? Yang ini kegeret turun kan. Sebenarnya kita mau cari ini yang besar nih. Karena apa? Kalau SAE 30, 40, 50 artinya proteksi panasnya itu lebih besar, bagus yang SAE 50 dong. Iya. Pada saat panas. Saat panas. Ya sebenarnya lebih kental. Lebih kental dari 30 lebih kental dari 20. Tapi itu kalau suhu ruangan. Tapi itu kalau sama-sama panas. Oh iya. Kalau sama-sama panas. Gitu kan. Jadi nggak usah khawatir karena pernah gue pakai 0W60 ini di mobil gue itu di Captiva diesel. Anjir bro, enak bro. Enak banget.
Emang kecap nomor 1 sih. Iya kan? Karena apa? Ya memenuhi kaidah ketika dia KV40 angka sekecil-kecilnya dia akan mempermudah cold start. Ya. Dia akan langsung nyebar. Gampang nyebar. Ketika dia suhu panas, dihajar suhu panas. Ya, oli itu cuma nyengir aja, bro. Dia masih tebel. Oh iya, thickness filmnya masih tebel. Itu masih tebel. Karena bisa jaga lebih kental dari yang musuh-musuhnya lah. Betul. Gitu. Nah, kalau yang ini kan 0W16 ini kan lagi di hybrid nih. Oke. Ya kan benar ya? Karena kan hybrid itu kan mesinnya nyala mati kan. Nyala mati yang entah kapan lah sesuai dengan kemampuan ECU-nya mengolah kan motornya dan segala macam koordinasinya tuh ujung-ujung dia hidup mati gitu kan. Makanya dia butuh sangat encer. Tapi konsekuensinya ini kegeret turun. Tapi mungkin bisa jadi kompromi sih kalau di mesin hybrid karena kan hybrid yang sekarang itu mesin sifatnya hanya sebagai generator dan dia tidak dibebani load yang dinamis. Yes. Ya mungkin dengan KV yang 100 bisa jadi dianggap masih tolerable, gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau pengertian dari pembacaan dataset itu tadi KV40 adalah suhu ruang. KV100 itu adalah saat oli sudah di dalam mesin dan berapa sih flow-nya dihitung berdasarkan CST. Nah, yang berikutnya Om Martino, viscosity index itu apa? Ya, viscosity index itu artinya kestabilan kekentalan terhadap perubahan temperatur. Berarti berkaitan dengan KV40 dan 100 ya? Yes, correct. Secara simpel mungkin kita bisa lihat kalau yang gapnya tipis antara KV40 sama 100, dia viscosity indexnya gede. Viscosity index-nya gede. Artinya dia tidak dari perubahan 40 derajat ke 100 itu kan perubahan suhu. Kekentalannya berubah juga. Berubahnya dikit. Gapnya kan dikit. Kalau berubah kentalannya dikit, angka viscosity index-nya tinggi. Artinya good. Oke. Detailnya bisa browsing ya, rumusnya. Tapi secara sederhananya itu kalau kita lihat gap-gapnya yang sedikit-sedikit, contoh misalkan ini yang 320 kan, gapnya ini cuma berapa kan, 20 kan. Iya. Ini kan 22. Ini kan 47 sama 8,8 kan. Marginnya jauh banget. Jauh kan. Itu kan artinya kecil. Ya, pada saat 40 derajat ke 100 dia berubahnya dikit. Nah, buat gitu, teman-teman tinggal perhatiin aja kalau sempat baca TDS gitu, kalau memang lihat baca technical datasheet sebuah oli, cukup perhatiin margin antara KV40 dan 100. Kalau marginnya tipis, itu oli bagus. Jadi bisa mempertahankan kekentalannya. Betul. Di saat dingin terhadap perubahan suhu. Mau di suhu dingin. Itu sampai ke suhu optimal saat kerja itu nggak terlalu lebar itunya perubahannya gitu ya. Betul. Artinya kalau misalkan mobil bawaannya 530, don't worry untuk pindah ke 540 atau 1040. Karena apa? Yang dilihat salah satunya viscosity index. Viscosity index itu mampu mempertahankan dan tetap melumasi oli sebaik yang 530 walaupun dia lebih kental. Betul ya? Ya betul. Tinggal kita buka datasheet aja sih. Sebenarnya enggak. Apalagi kita kan iklim tropis ya, Kong. Betul. Masalahnya kita ini kan nggak ada engine kita buatan Indonesia, Kong. Betul. Iya kan? Ada apa? Singer SMK. Nah. Nggak ikut. Saya nggak ikut. Dia aja, Pak. Iya kan? Muka gua di blur gitu ya. Lo coba kalau lihat manual book aja yang mobil-mobil yang global model kan, begitu masuk ke kita kan dia mencantumkan kan, artinya range oli, kekentalan oli pada kalau misalkan recommended oil di suhu di iklim tropis, benar. Di iklim yang subtropis ada kan, artinya nggak haram manualnya. Kayak kalau di GM itu kalau nggak salah ya, di GM Global Connect itu kan setiap unit itu ada spesifikasi. Dia akan jelaskan juga four season country startnya dari misalkan 030, 530 stok. For tropical country startnya dari 530, 1030, 540, 1040 stok. Artinya dengan range besar itu tinggal pemilihan Anda aja mau pilih yang mana. Betul. Dan bisa dibilang viscosity index ini ya kualitas oli. Betul, ya viscosity index itu kualitas oli. Tinggal kita rajin aja datasheet, compare aja. Semakin tinggi nilai viscosity indexnya, walaupun dia 540 atau 1040 ya
oke ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu nggak masalah. Nah, balik lagi, jadi tadi ya, seencer-encernya oli encer pada saat dingin. Saat dingin. Masih lebih encer oli kental pada saat panas. Ya kan? Yang ini oli encer pada saat dingin. Ini ya kan? 016 nih, Otul ya kan? nih. Otul 37,3 nih. Ya. Nah, oli kental pada saat panas, oli kental APL yang 40 nih. Iya. Saat panas 15,3. Oh, iya. 15 sama 37 mana? Enceran ini kan? Iya. Betul. Benar kan? Memang karakteristik oli itu memang kalau ketika panas memang harus sesuai maksudnya alaminya memang begitu. Akan lebih encer. Betul. Tinggal kita perhatiin mana yang lebih kental dari yang terencer. Betul. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih yang dibutuhkan dari 40 ke 100 untuk Iya. engine misalkan let's say lah gasoline engine lah. Gasoline engine itu kalau kita cold start pagi-pagi itu RPM pasti langsung peng. Iya, ideal. Dia langsung satu mensirkulasikan oli secara cepat, yang kedua cari suhu optimum. Biar cepat terkejar. Dan di mobil sekarang itu nggak butuh waktu lama. Oh iya. Dari 1000 ke 700 itu let's say lah 10-20 detik. Iya. Artinya ruang bakar sudah tercapai suhunya. Ya, jadi ngapain wasting money untuk 530? Oh. Iya. Ini sebenarnya Kong. Gua menghadirkan oli single grade nih. Kalau untuk pengetahuan kan sebenarnya di tropis ini tidak masalah untuk digunakan kan. Sebenarnya nggak masalah. Kita lihat ini angka-angka ini pas 40 88,9 aja masih di range-nya inilah dekat-dekat lah sama N ini buatan Itali ini. Iya. Ya kan? Yang buatan Itali N. Iya, Eniero. Waktu SMP kan ada tuh oli Eniero. Ya kan? Itu yang buatan Itali. Ya, jadi di rootnya nih Carter ya, Pak ya. Sama Romulus. Ada Romulus. Ya kan? Artinya walaupun ini 30 buntutnya, itu kan yang dikunci kan range-nya pada 100 derajat ya. Dia masuk di 30 kan? Iya. Ya kan di antara 9,3 sama 12,5. Tapi pas saat dinginnya ini kan 88,9 itu kan ya agak jauh lah dari sini. Berarti sebenarnya dia bisa nyebutin 5W ya sebenarnya. Enggak bisa juga. Karena dia 5W ini kan minus 30. Dia kalau di breakdown lagi nih, power point-nya ada di minus 30 sementara dia di minus 9. Oh, berarti iya. Berapa W itu? Iya kan? 30. 30. Iya. Dia 30 udah bagi hasil. Oli yang single grade ini kan sebenarnya dia secara kekentalan kan bisa beroperasi ya. Hanya mungkin yang perlu diimprove jelas VI-nya anjlok. Iya. Ya kan sehingga pakai aditif yang bagus ya. Itu bisa mengimprove VI dan mengimprove anti-antinya supaya dia masuk ke ada lagi namanya tuh API service atau ACA. ACA ya kan atau AILSEC. Nah, yang kayak gini tuh anjloknya di situnya. Iya. Kita butuh anti-antinya tadi yang aditif kita tahu betul anti-antinya tadi performa jadi, Bro. Iya. Sama yang kayak gini mah udah. Oh, berarti yang bikin murah dia emang nggak ada aditif buat anti-antinya. Iya, itu sih. Kalau nyala-nyalanya mesin mah nyala. Tapi ini 4 angka, Bro. Apa? Biasanya jackpotnya beli begitu. Jadi gua ngambil contoh ekstrim. Yeah. Jadi apalah artinya kalau kita cuma geser-geser ke 10W40 gitu kan. Nah, yang penting kita datasheet aja. Datasheet di mana jika angka ini yang paling kecil, maka oli itu akan ngalirnya ketika cold start atau mesin dingin tuh lebih lancar, lebih cepat. Dan mungkin akan enteng pada saat awal gitu. Dari tadi kita bicarakan soal kekentalan ya. Iya. Nah, selanjutnya ini apakah yang kita bahas ini oli bensin atau diesel? Bagaimana kita ngelihatnya? Ya kita tinggal lihat di TBN. Betul ya. Betul. TBN itu adalah kandungan basa alkali yang ada di oli untuk menetralisir sulfur. Kalau kita bicara asam, ya tinggal dilihat semakin besar TBN-nya berarti peruntukannya untuk diesel. Iya. Bisa digunakan di bensin, tapi apa ada resikonya nggak sih, Pak? Ada sih. Maksudnya gimana? Oh, di bensin dipakai oli TBN. Oli TBN tinggi dipakai di mesin gasoline. Olinya nyengir doang. Apaan sih ini? Oh, gitu. Apaan sih ini? Gue salah. Apa namanya? Cuma segini doang. Kirain suhu. Ternyata cukup.
sama satu lagi. Kita di komunitas itu kan ada namanya komunitas oli tersesat tuh. Oli tersesat. Dia pakai oli diesel di motor. Menurut Om gimana? Jawab nggak ya? Jawab lah. Jawab lah. Kalau ini gua nanya dulu aja lah. Nah, ini nggak direkam, ayo dah jawab. Ini nggak direkam kan? Ayo jawab dah. Menurut lu gimana? Jadi sebenarnya isu-isu dia kental apa segala macam gitu ya? Itu nggak ini sih. Nggak gitu. Ya balik lagi lu lihat aja datasheetnya. Oke. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan motor, BBM dan lain-lain. Yes. Ada yang menggelitik sebenarnya. Akhir-akhir ini banyak bapak-bapak berantem sama ibu-ibu karena minyak gorengnya dipakai buat mesin. Iya. Menurut Anda gimana? Itu apa namanya? Minyak goreng ya. Aduh. Lu kenapa sih nyolek-nyolek sebelah? Takut lu? Minyak goreng kan oli juga. Jangan terlalu maju. Gua pikir colek, jawab dong. Lu mau cari aman nih. Kan minyak goreng juga oli. Kenapa? Minyak goreng itu oli. Kan ada mereknya emang Bim oli. Oh, Bim oil. Bim oil. Anjing bapak-bapak. Lanjut tahu. Ada yang jawab katanya kalau minyak goreng itu premix. Sementara oli itu postmix. Ya, aku sendiri masih bingung gitu. Enggak lah. Artinya gini. Kayak minyak goreng itu juga ada parameter-parameter yang bisa dia improve. Tapi parameter-parameter yang bikin jebloknya juga banyak gitu. Dia katanya nggak tahan panas. Ya udahlah jangan dipakai. Karena gini sebenarnya ini gue juga riset tentang nabati ya, biolubricants. Ya. Tapi lu jangan bayangin dengan minyak goreng ya. Istilahnya nih ada namanya TMPTO, trimethyl oleat. Apa ya kimianya trimethyl oleat propan gitulah ya TMPTO. Itu nabati yang dimana kami itu kembangkan itu dalam rangka untuk ramah lingkungan. Betul. Angka-angka ini nih 0W60, 5W40, 5W40 goyang gen 5 ini semuanya semisin loh. Semisin? Iya, semisintetik. Serius? Bukan full sin? Enggak, ini semisin. Kenapa? Semangat besarnya si Armex itu ramah lingkungan, sehingga ketika oli ini spill kemudian atau itu dia bisa terdegradasi di lingkungan. Ya. Kalau full sin itu karena dia sintesa baru nggak bisa. Jadi dari beban lingkungannya punya dosa banyak full sin itu. Modelnya kayak plastik lah. Plastik gitu dan kertas lah. Kalau like kertas bisa reusable. Sampai like that. Nah, lo lihat coba merek oli Jerman kayak Liqui-Moly gitu ya. Liqui-Moly yang platinum, yang istilahnya yang seri-seri tingginya, flagshipnya dia semisin. Sintes teknologi. Ya. Karena dia bisa mengembangkan, karena risetnya semisin itu sebenarnya masih bisa di-push. Masih bisa di-push. Ya, tergantung kemampuan aditifnya sehebat mana gitu ya. Nah, kelemahan keunggulan full sin itu tadi mau di angka viscosity index. Tapi nyatanya gue viscosity indexnya bisa ngalahin full sin dengan teknologi semisin, ya kan? Ini udah beredar? Ini masih belum. Kenapa? Masih coba-coba, banyak yang pakai. Kurang ini ya tambahin jadi gen 5, ya kayak gitu. Nanti yang kita legalkan yang mana ya udah itu. Si Armex ini produk-produknya kan memang ramah lingkungan. Iya. Tapi aku nggak tahu olinya ini ramah cuan nggak ya? Ntar kayak adiktifnya kecil. Ntar kayak adiktifnya gitu kan. Jadi berapa bro? 115. Modalnya sekian. Gue makan apa anjir? Ntar olinya begitu juga kali kan? Jadi ini. Jadi balik lagi nih, teknologi olinya si Armex ini adalah sebenarnya tuh ada salah satu merek Eropa itu yang namanya karbon netral. Ya. Jadi untuk nurunin emisi lagi. Ya kan? Makanya nih sebenarnya grade-grade-nya kami yang diesel di sini mid, ya kan? Mid yang ini yang E7 ACA E7 12. Oh, berarti udah bisa pakai DPF ya? Bisa, nggak masalah. Mantap. Nggak masalah. Jadi cuman mid ya. Nah, kalau yang approve kan, lu tahu sendiri kan. Bikin approve dong.
Anjir, ya lu mau dijual berapa harganya? Ya, gadein apa kayak gitu? Begitu ya? Dari sebuah kan. Ya kan? Jadi ya cita-citanya itu kan produk ramah lingkungan, janganlah dibuat mahal. Iya, gitu. iya. Biar semua makin bisa pakai, ya artinya realnya ke bumi, ke lingkungan itu makin bisa Lebih dirasakan. ramah, lebih ramah Nggak lingkungan. bisa. Gitu sih. Cuman ya harus apa? Ya harus dirasakan dengan performa. Performa yang paling gampang bisa dicek itu ya karena lihat kafe 40-nya kecil-kecil, geleser banget, enak. Tapi walaupun kafe 40 kecil, kafe 100-nya nggak boleh terlalu Iya, nggak ngikut. Iya. Untuk spesifik gravity itu apa? Spesifik gravity itu biasanya imbasnya ke base oil ya. Makin kecil ya makin ringan olinya, makin dibuat bisa buat racing keterangan tinggi gitu. Nggak membebani pompa oli. Pompa oli. Cuman balik lagi, ini kaitannya sebenarnya terkait semua ini antara ini kombinasinya, viscosity index, ini semuanya kita lihat ada yang paling kecil mana nih? Yang ini kan. Berarti kan ini kan olinya sangat encer nih. Iya. Ya kan, soalnya angkat encer dia angkanya kecil. Disusul sama yang 0,60 kan. 0,858. Iya. Berarti ini kan artinya base oil yang grupnya tinggi-tinggi lah bro, grup 4, grup 5 gitu grup kan. 4, grup 5. Berarti dengan spesifikasi ini bisa termasuk yang spesifik gravity ini bisa menunjukkan bahan baku base oilnya. Iya. Dia Bisa. grup 3, grup 4 atau grup Bisa. 5. Grup 3 rata-rata mungkin angkanya 1 koma. Enggak Enggak juga. sampai gitu, tapi gede. Gede. Dia gede. Dia 0,9 gede. dan lain-lain. Iya, sekitar segitulah. Oke. Gitulah. Itu pentingnya untuk cari tahu soal dataset. Iya. Ya, konklusi dong yang soal TBN, gimana oli diesel buat bensin? Hah? Masih tipis nih saya nih. Jadi gini sih kalau gua ya. Ini BBM kita kan dari salah satu ahli. BBM kan. Dari salah satu ahli. Biar kejebak dia. Oke, BBM. Dari satu ahli yang kemarin aku diskusi panjang bahwa memang BBM kita itu kan anomali. Anomali ini anomalinya ini bagus apa gimana nih? Anomali ini artinya tidak mengikuti standar yang yang per euroan. Berarti anomalinya nih material BBM-nya atau manajemennya? Sebenarnya gini, anomali itu di satu sisi dia itu tujuannya mulia untuk ngurangin emisi karbon. Betul, mulia sekali. Iya kan? Tapi dengan cara yang di luar pakem. Wah, nggak pakem ya? Ya. Yaitu menambahkan bahan bakar nabati yang porsinya makin gede. Oke. Ya kan? Sehingga bahan bakar nabati itu emisi karbonnya rendah. Tapi karena sulfurnya tidak desulfurisasi, sulfurnya masih tinggi. Kebayang nggak? Kebayang. Ya Tapi kan? yang saya masih bingung begini. Negara sebelah itu Sebelah mana? Sebelah itulah yang Upin Ipin. Oh iya. Dia udah B50 kalau nggak salah kan. Nggak, kagak bro. B40 Kagak, atau B30. bro. Paling gede kita. Paling gede kita. Tapi kenapa sulfurnya gedean kita? Karena tidak didesulfurisasi. Nggak didesulfurisasi. Jadi desulfurisasi itu kan satu proses untuk mengurangi sulfur dari kandungan minyak bumi. Bahan bakar fosil. Iya. Nah ini bahan bakar fosilnya nggak ditreatment, langsung dikurangin porsinya, ditambah bahan bakar nabati. Sehingga total sulfurnya berkurang, tapi tidak drastis. Yang dimana pencampuran bahan bakar nabati ini tujuannya ngurangin emisi karbon, iya. Tapi sulfurnya masih nangkring tinggi. Yang nggak turun, tapi nggak seanjlok yang diharapkan, masih sekitaran 900 ppm. Ya, realnya nih. Emang penghilangan sulfur itu mahal? Sangat mahal. Sangat mahal. Tapi BBM sebelah lebih murah, Pak. Itu karena yang gue pernah tahu ya, perusahaan minyaknya mereka tuh melakukan subsidi dari keuntungan, misalkan dia untung di sektor ini, kemudian buat nambel yang subsidinya digedein. Itu subsidinya digedein. Berarti anomalinya di mana? Anomalinya itu tadi karena penambahan BBN nabati tadi. Aman aja. Dari tadi gua nggak pancing-pancing, geming dia. Anda semua pasti tahu kemana arahnya. Ya kan? Oke. Ya kan? Iya. Jadi untuk mentreatment sulfur yang masih tinggi tadi, ya kan, dibutuhkan pelumas yang memiliki kadar basa yang tinggi. Tapi kadar basa tinggi ini juga bisa jadi bumerang jika ditambahkan dari bahan-bahan yang mengandung SAPS. Apa tuh? Sulfuric
asid, fosforus. Itulah kan? pokoknya Ya gitu teman-teman yang dimana kadarnya jika makin tinggi TBN tinggi. Itu bahaya ya karena bisa menyumbang tumpukan abu ya kan powder untuk jangka panjang. Yang kami kembangkan ini TBN ini dari bahan sintesa polimer, bukan dari SAPS. Jadi boleh berbeda. Walaupun makanya dia angkanya besar. Gitu. Angkanya besar tapi subsnya low. Iya, tapi masih bisa nge-handle sulfur. Iya, sulfur tinggi. Yang tinggi. Oke. Iya. Oke. Jadi sebenarnya inilah Ori dengan kearifan lokal, Bro. Kita mau bikin standar apa nih cocoknya nih, Bro? Kita namain. Kalau itu kan ada Dexos 2. Ya kan? Kita namainnya apa kira-kira? Hexos. Nambun. Si Armek kuadrat. Jangan lah. Si Armek. Jadi kan max-nya 2. Ya, maksimal. Si Max, Ultra Max. Yang bikin Clean Max. Clean Max. Ya. Kong, masih ingat nggak Kong? Kita pernah, saya gitu kan, pernah uji lab dengan oli yang 10,8. Gimana? 10,8 nama? TBN-nya 10,8. Oh iya. Waktu itu kita sebutin mereknya di podcast yang lalu. Iya. Terus kita pakein B30. B20 waktu itu ya. B20 sebelum B30. Enggak, itu udah B30. Udah ya? Udah B30. Yang murni B30 dia mengalami penurunan tajam poin. Sementara yang ditambahin adiktif si Armek solar itu dia hanya turun 2 poin. 2 sampai kalau nggak salah 2 poin turunnya. Iya. Kalau misalkan pakai B30 terus dengan TBN segini masih dicampurin si Armek, ada kemungkinan ini slow nggak? Sangat slow. Kan waktu itu pernah dites yang nggak tahu ya, itu pakai CR Max diesel nggak ya? Yang turunnya cuman setelah 7.000 cuman turun 2, jadi masih 13-an kan? Pasti dikasih itu. Ya kan? Pasti dikasih ya? Pasti dikasih. Kalau nggak dikasih pasti ambiarnya di atas 4. 4 poin. Segitu sih, turunnya masih 2 nangkring. Masih di 13 juga. Sebenarnya oli apapun itu akan setelah dituang ke mesin tuh mau tercapai atau tidak secara kilometer kita sebaiknya drainnya di berapa sih? Ya balik lagi sih, kalau gua sih bisa bilang dengan apa yang gua riset ini berlaku 600 jam. 600 jam? Iya, dengan bahan makan B35. Enggak, secara satuan bulan gitu? Satuan bulan ya? Gua nggak tahu dapur orang lain, Bro. 5 atau 6 bulan? Kalau di gua 1 tahun nggak apa-apa. Nggak masalah? Nggak masalah. Udah murah harganya. Iya. Tahun sekali. Iya. Dadah. Ya, yang tadi di-cut. Tahun sekali. 600 jam lagi. Iya kan? Ulang tahun, Bor. Nggak ada yang 2 bulan sekali. Bikinlah yang 2 bulan sekali. Iya. Katanya mau kaya. Kaya sih. Iya. Jadi kita di ending nih ya, konklusinya dari semua kuliah hari ini gitu kan. Oli mesin itu yang dilihat adalah saat di suhu panas. Suhu panas. Dan biasa kan ketika memilih oli itu kita browsing dulu. Nggak susah kok, tinggal buka Google, cari PDS atau datasheet oli merek X, nanti keluar tipenya apa keluar seperti tanda-tanda ini. Ini udah standar kok, standar datasheet. Tadi di podcast sepanjang kurang lebih 1 jam ini tadi dijelasin apa itu KV40, KV100, viscosity index, TBN, specific gravity dan lain-lain. Jadi kalau mau memilih oli bagus atau tidak ya based on ini semua. Based on data. Iya. Betul. Iya. Betul ya? Iya, betul. Mau lebih valid lagi ya uji lab sendiri. Karena kadang-kadang merek-merek tertentu tuh ya kecap selalu nomor 1. Kecap nomor 1. Malika. Kecap selalu nomor 1. Jadi ada lagi Om Martino? Ya mudah-mudahan sih ya. Artinya dari apa yang kami riset ini bisa ikut ngeramein ya. Iya. Ya ngeramein bisa jadi pilihan sekaligus value kita tuh kan ramah lingkungan dan edukasi. Iya kan? Bener. Ramah lingkungan dan edukasi. Dan semoga ramah cuan juga. Oh iya, amin ya gue doa. Amin ya. Dari Om Catur? Nggak ada itu aja. Nggak ada. Ada pertanyaan soal oli Nissan? Ya, udahlah, ntar aja itu mah. Episode selanjutnya. Di episode selanjutnya kita buka dapur Nissan.
kita bicara soal Nissan. Oke, Om Martino, Om Chandra, thank you banyak kehadirannya. Thank you banget, Catur. Ya, thank you. Catur. Ya, see you next time. Bye.